Halo semuanya, kenalkan saya Budi. Saya akan membawakan aksi video, logika dan algoritma untuk beberapa video kedepannya. Pada video pertama ini, saya akan mengenalkan pengantar logika dan algoritma, mulai dari pengertian, ciri-ciri, struktur dasar, dan sebagainya. Pertama-tama adalah pengertian dari logika dan algoritma. Logika dapat diartikan sebagai kemampuan berpikir seseorang mengenai suatu hal yang dapat diterima oleh akal. Sedangkan algoritma adalah urutan penyelesaian masalah dengan bahasa yang logis. Hal ini yang menyebabkan keduanya saling berhubungan. Contohnya seperti gambar di samping ini, yaitu pertukaran gelas isi gelas A dan isi gelas B. Nah, itu gambar. Secara logika, tentu kita tidak bisa menuangnya begitu saja. Nanti kan isinya dari tercampur ya. Misal langsung kita tuang dari gelas B dituang ke gelas A, kan isinya tercampur. Oleh karena itu, kita memerlukan gelas tambahan yang kita sebut di sini sebagai gelas C, sebagai wadah menampung sementara. Seperti ini algoritmanya di kiri saya. Langkah pertama adalah siapkan gelas cadangan C. Lalu kemudian tuangkan air teh dari gelas A ke dalam gelas C, sehingga gelas A menjadi kosong karena isinya sudah dipindahkan ke dalam gelas C. Selanjutnya, tuangkan air kopi dari gelas B ke dalam gelas A, sehingga gelas B menjadi kosong. Karena gelas B menjadi kosong, tuangkan isi teh dari gelas C ke dalam gelas B. Nah, oleh karena itu, dengan cara seperti ini, maka isi dari gelas A dan gelas B tadi tertukar, dan gelas C yang wadah sementara tadi itu kembali kosong lagi karena dia hanya digunakan sebagai wadah sementara. Selanjutnya adalah ciri-ciri dan sifat dari algoritma. Memang benar, algoritma adalah urutan penyelesaian masalah, tapi bukan berarti semuanya termasuk algoritma. Algoritma sendiri memiliki 5 ciri penting, yaitu salah satunya yang pertama adalah keterbatasan. Langkah-langkah dalam algoritma dibuat agar masalah yang dihadapi dapat diselesaikan, sehingga banyaknya langkah-langkah atau instruksi berhingga, ya haruslah berhingga maksud saya. Nah, lalu ada kepastian, setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat dan tidak ambigu, sehingga tidak ada makna ganda di dalamnya. Lalu ada input, algoritma memiliki 0 atau lebih data masukan, dan output, algoritma memiliki 0 atau lebih hasil keluaran. Lalu untuk yang kelima adalah efektivitas. Setiap langkah dalam algoritma harus sederhana sehingga dikerjakan dalam sejumlah waktu yang masuk akal. Nah, sedangkan untuk sifatnya tidak menggunakan simbol atau sintaks dari suatu bahasa pemrograman tertentu. Lalu juga tidak tergantung pada suatu bahasa pemrograman tertentu. Notasinya juga dapat digunakan untuk semua bahasa dan dapat digunakan untuk mempresentasikan suatu urutan kejadian secara logis dan diterapkan di semua kejadian sehari-hari. Untuk struktur dasarnya algoritma ada 3 macam, yaitu sequence, selection, dan looping. Sequence atau runtutan adalah instruksi yang berurutan, instruksi yang harus dilakukan sesuai dengan urutannya. Untuk selection atau pemilihan adalah instruksi yang dikerjakan dengan kondisi tertentu. Sedangkan untuk looping, repetition atau pengulangan adalah instruksi yang dikerjakan secara berulang-ulang kali sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Contohnya ketika kita melakukan sikat gigi ya, di gambar saya ini sebelah saya. Jadi gambar 1 adalah mengambil sikat gigi, gambar 2 mencuci sikat gigi, gambar 3 ya memberikan odol pada sikat gigi, gambar 4 menggosok gigi. Nah, urutan 1, 2, 3, dan 4 itu tidak bisa dibalik. Hal ini dinamakan sequence atau runtutan, instruksi yang berurutan. Kita nggak bisa gosok gigi dulu tanpa menggunakan odol. Bukan tidak bisa, tapi tidak wajar kan gitu. Nah, untuk selectionnya misalkan seperti ini. Pada langkah ketiga, kita kan mengambil odol. Apabila odolnya habis, apabila odolnya habis, maka kita akan membeli odol atau kita mengambil dari odol cadangan. Nah, apabila tidak, kita ya langsung menggunakannya saja, seperti itu. Jadi ada 2 kondisi yang mengecek di mana odol itu ada atau tidak.
Itu yang dinamakan dengan selection. Nah, untuk looping, nah di sini ada di langkah 4 kan kita sikat gigi nih. Kalau sikat gigi kan diulang-ulang nih, tuh 2, 3, 4 berapa kali itu ya setiap orang beda-beda ya. Ya gak ngitung juga sih sebenarnya. Nah, dalam looping sendiri, sikat gigi dalam looping, lebih tepatnya looping dalam sikat gigi. Nah, itu kan kita melakukan perulangan yang sama hingga suatu kondisi tercapai, yaitu menurut kita bersih. Ya, kondisinya itu tercapai. Ketika bagian yang kita sikat menurut kita sudah bersih, maka kita akan berganti posisi. Ya, misalnya dari bagian tengah dulu, habis itu kiri atau kanan ya. Itu gini lah gini. Nah, jadi setelah bersih semua, setelah itu baru selesai loopingnya dari tadi. Jadi seperti itu. Looping itu adalah perulangan instruksi. Jadi instruksi yang diberikan sama hingga suatu kondisi yang diinginkan tercapai, baru dia ganti. Itu udah selesai. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai pengertian secara umum dari algoritma. Lalu apa sih perbedaan dari algoritma dan pemrograman itu? Secara sederhana, program adalah algoritma ditambah bahasa pemrograman. Mengapa? Karena program adalah kumpulan instruksi yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman yang melibatkan pemilihan struktur data. Algoritma tidak tergantung pada bahasa pemrograman yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Nah, algoritma dapat dinotasikan dalam berbagai bahasa pemrograman, sehingga apapun bahasa pemrogramannya, hasilnya akan sama ketika menggunakan algoritma yang sama. Oleh karena itu, algoritma ditambah dengan bahasa pemrograman yang dipilih tadi, hasilnya adalah program. Seperti itu. Ya, cukup sekian untuk video pertama ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.